Pioneers, apakah Anda termasuk orang yang mendukung GCV $314.159? Apakah Anda percaya bahwa satu koin Pi akan langsung setara dengan miliaran rupiah saat Open Mainnet nanti? Saya di sini tidak untuk mematikan mimpi Anda dan saya. Mimpi itu gratis, dan karena Pi Network adalah milik komunitas, sah-sah saja jika komunitas punya harapan harga tertentu. Tapi, ada satu bahaya besar yang mengintai di balik teriakan harga tinggi itu. Sebuah fenomena yang saya sebut sebagai The Pioneers Paradox, paradoks pionir. Apa itu? Itu adalah kondisi di mana semakin keras kita berteriak minta harga tinggi, justru semakin jauh kita dari kesuksesan nyata. Fokus kita yang salah kaprah ini bisa jadi racun yang membunuh jaringan Pi dari dalam. Hari ini kita akan melakukan bedah logika. Simak penjelasannya. Siapkan hati yang lapang karena kebenaran kadang terasa pahit. Bagian 1. Kelahiran GCV dan hak komunitas. Mari kita mulai dari genesis atau asal-usulnya. GCV lahir dari konsensus komunitas. Semangatnya luar biasa. Menolak didikte oleh pasar kapitalis. Menolak harga murah. Ini adalah bentuk perlawanan rakyat kecil. Dan kita semua menghormati semangat itu. Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan GCV. Ingat, Pi Network nantinya akan diserahkan sepenuhnya ke tangan komunitas yang disebut dengan Decentralized Autonomous Organization atau DAO. Jika seluruh komunitas dunia sepakat menghargai Pi setinggi emas, maka jadilah ia emas. Itu kekuatan konsensus. Namun masalahnya bukan pada angkanya. Masalahnya ada pada cara kita memandang angka tersebut. Banyak yang mengira harga itu bisa dipatok paksa hanya dengan teriakan di media sosial, tanpa melihat hukum alam ekonomi, supply and demand. Bagian 2. Paradoks harga versus utilitas. Disinilah letak paradoksnya. Bayangkan, Anda membuka kafe kopi. Anda pasang harga kopi secangkir 1 miliar rupiah. Anda teriak ke semua orang, kopi saya harganya 1 miliar. Tapi, kafe Anda masih berantakan. Kursinya belum ada, pelayanannya lambat, rasanya biasa saja, utilitas atau ekosistem belum matang. Apakah ada yang beli? Nol. Harga tinggi tanpa utilitas yang sepadan hanyalah halusinasi. Dan ini yang menjadi paradoksnya. Komunitas sibuk ribut soal harga, tapi lupa membangun kafenya. Sebagian pionir sibuk menuntut nilai $314,159, tapi kita sendiri enggan melakukan barter, enggan mendukung aplikasi, dan enggan membangun kegunaan nyata. Kita ingin harga emas, tapi memperlakukan ekosistem seperti besi tua. Fokus berlebihan pada harga arbitrer ini justru menghambat inovasi. Developer takut masuk karena ekspektasi pionir terlalu tidak masuk akal. Bagian 3. Bahaya mentalitas jual dan kabur. Dan inilah inti masalah yang paling berbahaya. Obsesi GCV telah melahirkan mentalitas parasit pada sebagian pionir. Banyak orang yang karena percaya GCV pasti terjadi besok pagi, mereka jadi malas bekerja, berhenti cari nafkah, menelantarkan sawah ladang, hanya rebahan menunggu Open Mainnet. Mental dump and run, jual dan kabur. Ini yang paling fatal. Coba tanya jujur pada diri sendiri. Jika harga Pi benar-benar $314,159 per koin saat buka nanti, apa yang akan Anda lakukan? Banyak yang menjawab, saya akan jual koin saya, cairkan ke rupiah, beli rumah, beli mobil mewah, lalu pensiun. Jika puluhan juta orang berpikir ingin menjual semuanya dan meninggalkan jaringan, lantas siapa yang beli? Siapa yang mau menampung triliunan koin yang dibuang bersamaan itu?
Elon Musk pun tidak akan sanggup. Jika semua orang ingin exit atau keluar, maka ekosistem hancur lebur dalam 1 detik. Nilainya jadi 0. Inilah kekeliruan fatalnya. Kita ingin harga tinggi, tapi niat kita adalah untuk membunuh jaringannya dengan cara menjual habis atau dumping dan pergi. Itu bukan mental investor. Itu mental perampok yang ingin menjarah brankas lalu kabur. Kesimpulan. Jadi, apa solusinya? Apakah GCV harus dibuang? Tidak. Simpan angka itu sebagai cita-cita jangka panjang, bukan tuntutan hari ini. Untuk mencapai harga setinggi itu, kita butuh waktu mungkin tahun depan atau puluhan tahun untuk membangun ekonominya tergantung kontribusi kita. Yang jelas, bukan sulap 1 malam. Oleh karena itu, hapus mental malas. Jangan jadikan GCV alasan untuk Anda berhenti bekerja di dunia nyata. Itu keliru. Tetaplah produktif. Lalu, ubah niat. Jangan berniat jual semua lalu kabur. Berniatlah gunakan seperlunya dan bangun ekosistem. Dan fokus pada utilitas. Harga tinggi akan datang sendiri jika barangnya atau pie berguna. Jangan sampai obsesi ingin cepat kaya justru membuat kita kehilangan segalanya. Terima kasih. Salam waras, salam petir. Mari kita bangun masa depan dengan era digital baru bersama Pi Network.